Apa arti zuhud menurut timbangan bahasa dan istilah? Dan mana zuhud yang syar'i dan yang tidak syar'i? Zuhud artinya secara lughah bahasa meninggalkan atau tidak berkeinginan terhadap sesuatu secara lughah bahasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 20 menceritakan tentang saudara-saudara Nabi Yusuf yang menjual Nabi Yusuf alaihi salam dengan harga yang murah, dan mereka tidak berkeinginan atau tidak tertarik sama sekali kepada Yusuf alaihi salam. Wa syarawhu bi thamanin bahsin darahim ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Dan mereka, saudara-saudara Yusuf, menjual Yusuf bithamanin bakhsin, dengan harga yang murah, darahima ma'dudatin, hanya beberapa dirham saja, wa kanu fihi minaz zahidin, dan memang mereka tidak tertarik sama sekali kepada Yusuf. Perhatikan lafaz wa kanu fihi minaz zahidin. Zahid ini timbangan secara bahasa, meninggalkan sesuatu atau tidak berkeinginan terhadap sesuatu. Adapun menurut istilah, para ulama telah memberikan sejumlah ta'rif tentang zuhud. Tetapi Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahmatullahi alaih telah menyimpulkan perkataan para ulama tentang zuhud yang syar'i dan yang tidak syar'i, yaitu meninggalkan atau tidak berkeinginan terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Yakni meninggalkan sesuatu atau tidak berkeinginan terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat, atau terhadap sesuatu yang tidak membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya, atau terhadap sesuatu yang memudaratkannya. Ini zuhud yang syar'i. Kalau kita bagi menjadi 3, zuhud yakni meninggalkan atau tidak berkeinginan, pertama, terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Yang kedua, terhadap sesuatu yang tidak membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, zuhud yakni meninggalkan sesuatu yang memudaratkannya, baik di dunia maupun di akhirat. Perkataan ini singkat tapi padat, mencakup seluruh atau sebagian besar
ta'rif, pengertian zuhud yang telah ditulis oleh para ulama. Inilah zuhud yang syar'i. Inilah zuhud yang dituntut. Inilah zuhudnya kaum salaf dari para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seterusnya, dari para imam dan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Karena itu sebagian dari mereka telah menulis kitab tersendiri dengan nama Az-Zuhd, kitab Az-Zuhd, kitab Zuhud atau kitab Ar-Riqaq, seperti Al-Imam Abdullah bin Mubarak dengan kitab Zuhudnya, kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Al-Imam Ibnu Abi Asim, kemudian Al-Imam Abu Daud, dan sejumlah para pembesar, para imam Ahlus Sunnah telah menulis kitab Zuhud. Demikian juga dengan yang lainnya, seperti Imam Bukhari memasukkan sebuah kitab di kitab sahihnya dengan judul Kitabur Riqaq. Kemudian Al-Imam Muslim di kitab sahihnya dengan judul Kitab Az-Zuhud, dan para imam yang lainnya. Mereka membawakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan zuhud itu sendiri. Jadi zuhud yang syar'i itu adalah tujuannya adalah akhirat. Tentu dengan tidak meninggalkan dunia, karena memang tidak mungkin meninggalkan dunia selama manusia masih hidup di dunia ini. Zuhud para sahabat tidak seperti zuhudnya sebagian manusia yang meninggalkan harta, sengaja melaparkan diri, menyiksa diri, mengazab diri, dan lain sebagainya dari zuhud-zuhud yang tidak syar'i. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, adapun bersifat atau bersikap zuhud, yakni meninggalkan atau tidak berkeinginan terhadap sesuatu yang bermanfaat di akhirat atau yang dapat membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya, adalah merupakan kebodohan dan kesesatan dan tidak termasuk ke dalam bagian agama. Apabila seseorang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi dia di akhirat atau membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya, dia tinggalkan dengan bersikap zuhud, yang dia katakan sebagai zuhud, maka ini merupakan kebodohan dan kesesatan dan sama sekali tidak termasuk ke dalam bagian agama. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan di kitabnya Tariqul Hijratain tentang hakikat zuhud. Apakah zuhud itu seseorang harus hidup miskin, memiskinkan dirinya, meninggalkan dunianya sama sekali, meninggalkan hartanya, dan lain sebagainya? Beliau mengatakan dalam sebuah perkataan yang sangat bagus sekali,
Falaysa az-zuhdu an tatruka ad-dunya min yadika wa hiya fi qalbika, wa innama az-zuhdu an tatrukaha min qalbika wa hiya fi yadika. Bukanlah zuhud itu engkau meninggalkan dunia yang ada di tanganmu, padahal dunia itu masih ada di hatimu. Engkau tinggalkan dunia yang ada di tanganmu, padahal dunia itu masih ada bersemayam di hatimu. Akan tetapi zuhud itu, sesungguhnya zuhud itu engkau meninggalkan dunia yang ada di hatimu, padahal dunia itu masih ada di tanganmu. Ini zuhudnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini zuhudnya Al-Khulafa'ur Rasyidin Al-Mahdiyyin. Ini zuhudnya kaum tabi'in. Ini zuhudnya Umar bin Abdul Aziz dan para ulama yang lain. Ini perkataan bagus sekali. Falaysa az-zuhd an tatruka ad-dunya min yadika wa hiya fi qalbik, wa innama az-zuhdu an tatrukaha min qalbika wa hiya fi yadik. Bukan zuhud namanya engkau meninggalkan dunia, tidak memperdulikan dunia, padahal dunia itu masih ada di hatimu. Keinginan terhadap dunia masih ada di hatimu, yakni secara lahiriah engkau meninggalkan dunia, tapi dunia itu bersemayam di hatimu. Tapi hakikat zuhud adalah an tatrukaha min qalbik, engkau tinggalkan dunia itu yang ada di hatimu, wa hiya fi yadik, dan dia berada di tanganmu. Wa hadza kahali al-khulafa'ir rasyidin. Inilah keadaan yakni zuhudnya al-khulafa'ir rasyidin, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, juga Umar bin Abdul Aziz. Bahkan zuhudnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hina fataha Allah min ad-dunya ma fataha wa la yaziduhu illa zuhdan fiha. Ketika Allah membukakan bagi beliau perbendaharaan dunia ini, apa yang Allah bukakan kepada beliau? Beliau menguasai dunia, tapi tidak bertambah kepada beliau kecuali zuhud, kecuali zuhud. Inilah zuhudnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Inilah zuhudnya al-khulafa'ur rasyidin al-ahmadiyyin bersama para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian diikuti oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam. Dari sini kita tahu bahwa zuhud yang hakiki pada hakikatnya tidak meninggalkan dunia yang ada di tangan seseorang. Dunia itu ada di kedua tangan para sahabat. Apa yang tidak dimiliki oleh para sahabat? Tapi apakah mereka menjadi budak-budak dunia? Apakah mereka menjadi budak-budak harta yang mereka miliki? Tidak. Bahkan perbendaharaan dunia itu ada di hadapan mereka, ada di kedua tangan mereka. Katakan kepada saya, apa yang tidak dimiliki oleh para sahabat dari harta benda dunia, dari kekuasaan yang membentang dari masyrik sampai maghrib, wilayah yang luas sekali. Dunia itu berada di kedua tangan mereka, tapi dunia itu bertekuk lutut. Mereka mengikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
Karena tujuan mereka akhirat. Tujuan mereka akhirat. Jadilah kamu sebagai abnaul akhirah, anak-anak akhirat. Janganlah kamu menjadi abnaud dunia, anak-anak dunia. Ini makna perkataan yang dinukil, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal." Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan kepada kamu adalah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Kita hidup di zaman penuh dengan fitnah kekacauan. Manusia sibuk dengan dunia, lupa akan akhirat. Hati mereka dipenuhi dengan dunia. Sehingga mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Seolah-olah tidak ada akhirat, yang ada di hadapan mereka adalah dunia. Walhal mereka tidak memiliki dunia kecuali sekedar apa yang Allah telah takdirkan kepada mereka. Tapi para sahabat, seperti yang sering saya ulang-ulang, mereka adalah manusia yang berjalan di permukaan bumi. Hati mereka terpaut, tergantung di akhirat. Jisim mereka berjalan di permukaan bumi. Hati mereka tergantung di akhirat. Dan mereka memiliki dunia dan segala isinya. Namun dunia tidak ada artinya sama sekali bagi mereka. Sangat kecil sekali. Walhal mereka memiliki dunia. Pada hari ini manusia hidup, dunia begitu besar di hadapan mereka. Dunia begitu agung di hadapan mereka. Dan mereka bertekuk lutut di hadapan dunia. Dan mereka lupa akan akhirat. Walhal mereka tidak memiliki dunia kecuali dari yang sangat kecil dan yang paling kecil sekali. Kemudian Ali menjelaskan, fa'amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq. Adapun mengikuti hawa itu akan menghalangi manusia dari kebenaran. Mengikuti ajaran-ajaran yang sesat, mengikuti perjalanan orang-orang yang sesat, meninggalkan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ittiba'ul hawa wa amma tulul amal. Adapun panjang angan-angan, pasti fayunsil akhirah. Dia akan lupa akan akhirat. Dia berangan-angan dunianya, dari satu dunia ke dunia yang lain. Dia lupa, tidak ingat akan akhirat. Ala wa inna dunya irtahalat mudbiratan. Ketahuilah, dunia itu berangkat berjalan dengan membelakang. Dia membelakangi kita. Dia berikan bokongnya kepada kita. Irtahalat mudbiratan. Wartahalatil akhiratu muqbilatan. Wartahalatil akhiratu muqbilatan. Sedangkan akhirat berangkat berjalan, dia menghadap kepada kita. Dari perkataan ini para ulama mengatakan, alangkah anehnya orang yang menghadap kepada sesuatu yang membelakangi dia, dan membelakangi kepada sesuatu yang menghadap kepada dia. Aneh. Orang yang mengejar dunia itu aneh. Dunia itu membelakangi kita. Dia berikan bokongnya kepada kita, dan kita menghadap kepadanya. Aneh. Sementara akhirat itu mukbilatan menghadap kepada kita. Kita membelakanginya, kita berikan bokong kita kepadanya. Allahu Akbar.
Aneh. Seharusnya kita menghadap kepada yang menghadap kepada kita, dan kita membelakang kepada yang membelakang kepada kita. Terbalik. Manusia tertipu oleh dunia, dunia memberikan belakangnya. Walikulli wahidatin minha banun. Masing-masing dari dunia dan akhirat mempunyai anak-anak, mempunyai anak cucu. Fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kamu anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Dan janganlah kamu menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawma amalun wala hisaba, wa ghadan hisabun wala amala. Karena pada hari ini, sekarang ini adalah tempat untuk beramal. Tidak ada hisab. Kita tidak dihisab di dunia ini. Tempat beramal, tempat bercocok tanam. Wa ghadan hisabun wala amala. Dan besok ketika kita mati dan sampai di akhirat, ada hisab dan tidak ada amal. Asar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di kitabnya Al-Musannaf, kemudian oleh Al-Imam Ibnu Al-Mubarak di kitab Zuhudnya, dengan sanad dhaif. Saya harus memberitahukan karena ada seorang rawi yang tidak dikenal, tapi perkataan ini maknanya sahih, yakni secara isnad dhaif. Dan bagian kedua dari hadis, dari asar ini, yaitu ala wa inna dunya irtahalat mudbiratan, sampai akhir. Al-Imam Al-Bukhari di kitab sahihnya meriwayatkan secara mu'allaqah, ta'liqan, tanpa sanad, dan Al-Hafiz bin Hajar telah menjelaskan sanadnya. Dan secara kaidah ilmu hadis, sanadnya dhaif. Saya bawakan ini dan saya jelaskan ini karena makna perkataan ini besar sekali, dan memang zuhudnya kaum salaf seperti itu. Dan kita akan lihat nanti di hadis-hadisnya, di sebagian hadisnya juga perkataan ini sangat masyhur, dan sebagian tidak tahu siapa yang meriwayatkannya. Oleh karena itu perlu saya menjelaskannya. Itulah zuhudnya kaum salaf. Semuanya ke akhirat. Mereka miliki dunia. Kenapa tidak? Karena Nabi mereka alaihi salatu wassalam telah mentarbiyah mereka seperti itu.